Jatuh cinta memang manis ya, gitu. Karena ini ada dia. Crazy. Kita sudah sampai di Plaza Garuda. Tuh ada telur dia. Nikolaris mojar posir Dewi Kadru. Karena aku ketat saka. Kecurangan dari Dewi Kadru membawa kekalahan pada Dewi Winata, dan kini ia pun dihukum menjadi seorang budak dari Dewi Kadru. Generasi yang baru dia tu, budak Kadru akil rijak ibu dia, menjual posir tuan dia. You know, it's quite simple. Do things that make you happy. Do some good every day. Eat some good food. Remember to smile. Be kind to everyone. And believe in yourself. No matter what happens, no matter how long it takes, you keep going, friend. Love. Travel to Bali, Indonesia. Kita sudah sampai di Plaza Garuda. Tuh ada telur dia. Oh, di situ mau bayar nggak itu masuk? Bukan macam boleh lah tuh kepala. Alang-alang susah sampai sini kan dia. Tangga aja lah. Beberapa step. Mudah-mudahan kita 11 hari sini kurus. Iya, Bang. Sekali tadi sudah banyak makan. Nanti sekarang kan banyak nih makan. Wow. Sekarang kita pergi tengok atas. Betul-betul exercise juga lagi nih. Kami naik tangga. Oh ya. Ya. Ampun selesai ya. Besok pun kita banyak bergan. Garuda Wisnu Kencana GWK Cultural Park adalah taman wisata budaya seluas 60 hektar. Tempat ini di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Tempat ini terkenal dengan patung raksasa Dewa Wisnu menunggangi burung Garuda. Setinggi 121 meter, karya Nyoman Nuarta. Seperti pelangi setelah hujan, indah kelihatan di penuh harapan, hanya bisa dipandang dari kejauhan. Dulu pagiku penuh senyuman, bahagianya hatiku tenang. Yang kita lihat sulitan yang ke bagi berhenti saja. Kita lagi Bali sini, cuma dia lautnya sudah. Kok sana nampak lagi? Lagi dapat. Anak tunduk kalau ini. Kenapa tunduk kan? Dia dah. Pasti tunjuk aura pemimpin. Mendengar suaramu, satu harapan. Mata air dia bilang. Mana dia punya? Hari ini semua berubah, keheningan ini terasa pilu, keheningan ini terasanya makin sepi, seperti ada yang luruh pelan di kalbu. Betul-betul unjuknya nih Demi. Nah memang dia menyebut dia sebenarnya manusia, bukan dewa. Enggak. Terus silap dulu, derangnya yang orang yang dari orang pas tuh. Dia macam yang jenis to the west tuh yang si Sami itu dia di kumpul kita, pas tuh lama-lama lepas tuh dia jadi God.
Barong itu banyak jenisnya. Ya, kalau di Bali ada barong cat, ada barong macan, ada barong singa, ada barong gajah, ada barong bangkung atau bangkal. Jadi banyak sekali jenisnya. Yang paling populer di Bali itu adalah barong cat. Nah, jadi barong cat inilah merupakan jelmaan dari hewan mitologi Bali yang sering disebut Banas Pati Raja. Kalau kita berbicara cat itu dikaitkan dengan istilah ketet. Kalau orang Bali itu megetet itu artinya berdua gitu. Untuk barong yang tidak memiliki ekor atau orang Bali disebut barong tidak memiliki ikut itu barong buntut. Nah, ketika kita berbicara barong sakal, ada beberapa sarana upakara atau sesajennya sebelum ditampilkan. Nah, kalau memang barong secara profan atau dipakai hiburan saja, ya tidak ada. Khususnya di GWK, tari barong yang kita pakai di sini adalah barong cat. Kami mengemasnya menggambarkan tentang barong ini mempunyai teman monyet. Pesan yang ingin kita sampaikan lewat tari barong yang ada di GWK ini adalah bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Di sini kita beruntung sekali dapat melihat pertunjukan tari kecak di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Adalah pertunjukan megah yang menampilkan kisah epik Mahabharata tentang pengabdian Sang Garuda dengan latar belakang patung raksasa dan tebing batu kapur. Dunia. Berbekal tekad dan pengabdian pada Sang Ibunda, Garuda terbang melanglang buana hingga surga dan neraka, mencari tirta amarta sebagai ganti kebebasan sang ibu, Dewi Winata. Hey, go,
gerakan lingan ini. Oh, sudah separuh cari dia. Hidup! Ori dengan api dan pengawan kerasa dedui payan. Iri kebuanu sebuatu kabetar. Iperaya. Agak-agak akan ganti kunari lampah poya sira. Sang Garuda. Tuan-tuan wadah. Sembah bakti hamba haturkan hadapan yang mamun, karena hamba akan persembahkan sebuah kisah yang tersurat dalam sastra Astadasa Parwa yang dikarang oleh Begawan Kresna Dwi Payana, menceritakan tentang perjalanan dari Sang Garuda. Sang yang awi suara murni Tuan Sahaywati Amungal kuda doa tujuan di cekualan ini. Dikisahkan pada saat para dewata saling bekerja sama dengan para raksasa untuk mengaduk gunung Mandaragiri di tengah samudera Kesirar Nawa mencari air suci kehidupan yang tiada lain adalah Tirta Amerta. Namun, pada saat proses pengadukan dari gunung tersebut, muncullah berbagai keajaiban. Terutamanya adalah kemunculan dari kuda berbulu putih yang bernama kuda Onces Rawa. Di sisi lain, kedua istri dari Begawan Kasiapa, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Uwinata, sedang mengadakan sebuah pertaruhan menebak warna ekor dari kuda Onces Rawa. Mengetahui bahwa tebakannya salah, seketika itu Dewi Kadru pun memanggil anak kesayangannya yang tiada lain bernama Sang Naga Tatsaka. Gara-gara mani doang Dewi Kadru Piporaya akinamiku ang paurasa uri lawan sudah ni don wadih ulah ketuat sa kemak ngaruan ni uri was jenak bersama mariwanda di kanang sapu menala ini koraris mojar posir Dewi Kadru Aku Naga Saka, cepatlah kau mencari keberadaan kuda Cisrawa dan segera semburkan racun mengenai ekor dari kuda tersebut saat ini juga. Oi gulang ibu, aku kan segera melaksanakan tugas ibu saat ini juga. Irian, oh siot hatiku doang bawa kebehan. Oh, beli sering orang mandi nak kulah ketat sakit iya ada. Sang Naga Tatsaka pun telah berhasil melaksanakan tugasnya yang diutus oleh ibunya tersebut dan kini diceritakan Dewi Kadru begitu juga Dewi Uwinata akan segera mencari keberadaan dari kuda Onces Rawa agar mereka berdua mengetahui siapakah yang menang di dalam pertaruhan tersebut.
Iya, Cirari Danian Repo magen nirang Dewi Kadru. Tumut dan juga posir Dewi Minata bere. Ori ke kanan kanang onces rawadanan dewan. Setibanya mereka berdua menemukan tempat keberadaan dari kuda onces rawa berdiam. Betapa terkejutnya hati Dewi Minata melihat ekor dari kuda tersebut. Apa? Kenapa ekor kuda itu berwarna hitam? Ini kejadian di semuanya posir Dewi Kadru. Dewi Kuinata, apa yang sudah kukatakan bahwa warna ekor dari kuda onces rawa adalah berwarna hitam, bukan berwarna putih seperti yang kau bilang. Karena aku sudah kalah di dalam pertaruhan ini, kau jadikan budak seumur hidupmu. Kecurangan dari Dewi Kadru membawa kekalahan pada Dewi Uinata, dan kini ia pun dihukum menjadi seorang budak dari Dewi Kadru. Yang ia lain adalah anak-anak dari Dewi Kadru. Dari tekad kerja keras dan usaha sang Garuda, ia pun dapat berbakti kepada ibunya, membebaskan ibunya dari kesengsaraan perbudakan tersebut. Mengingat akan sumpahnya kepada Dewi, sang Garuda pun segera lekas dan memahami kekayaan surga loka untuk melaksanakan tugasnya menjadi wahana dari Dewa Wisnu. Bumi berposir suang Garuda karena maliwan dari kanak suami padir aluh posir wangi wangi Wisnu kawan dia. Hati kurang cari dia. Garuda Wisnu kancane. Om Shanti Shanti Shanti. Wow, luar biasa persembahannya. Jadi video kita akan berakhir di sini. Kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang. Goodbye.